bersama anak lakinya yang bernama Andung Kuswara. Andung Kuswara ini selain mencari kayu, dia juga pandai dalam mengobati berbagai macam penyakit. Di sana mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di saat Andung pulang dari mencari kayu, dia mendengar suara jeritan. Tolong, tolong! Sangat keras. Dan Andung pun segera mencari suara jeritan itu. Ia pun menemui seorang bapak-bapak tua yang kakinya sedang terjepit pohon. Andung pun segera menolong bapak itu dan mengobati lukanya. Bapak tua itu berterima kasih kepada Andung. Andung pun diberi benda oleh bapak tua tersebut. Benda itu adalah sebuah kalung. Ia pun segera pulang ke rumah dan menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya. Karena mereka ingin merubah nasib, Andung pun meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke seberang. Dengan berat hati ibunya mengizinkan Andung untuk merantau ke seberang. Dalam perjalanan Andung melihat petani-petani yang penuh dengan bisul. Ia pun sangatlah kasihan melihat petani-petani itu. Lalu Andung pun berusaha mengobati petani-petani tersebut. Akhirnya berhasil. Nah, kepandaian Andung mengobati berbagai macam penyakit sudah tersebar ke seluruh negeri. Sementara di kerajaan Basiang, sang putri sudah 2 minggu badannya tergolek tak berdaya. Mukanya pucat pasi dan kakinya tidak bisa diberdirikan, apalagi berjalan. Lalu berita kepandaian Andung dalam mengobati berbagai macam penyakit sudah terdengar sampai ke telinga kerajaan Basiang. Raja pun memberi kesempatan oleh Andung untuk mengobati sang putri. Tetapi akhirnya gagal. Hati Andung pun tergerak untuk memakaikan kalung yang diberikan bapak tua itu saat di hutan. Cara memakai kalung itu seperti apa? Caranya, masukkan ke mangkuk yang berisian air. Lalu, air dalam tersebut dipercikan ke mulut sang putri. Betapa terkejutnya raja dan Andung, sang putri pun terbangun dari tempat tidur. Mukanya sudah segar, dia kembali sadar, dan dia sadar. Andung pun dinikahkan oleh sang putri karena keberuntungannya. Mereka hidup mewah di kerajaan. Yeay! Seketika sang putri pun sudah mengandung atau hamil. Nah, saat sang putri ini mengandung, dia ingin sekali memakan buah kasturi yang tumbuhnya hanya di Pulau Kalimantan. Karena tanda cinta dan sayang, Andung pun mencarikannya buah kasturi yang tumbuhnya itu hanya di Kalimantan Selatan. Betapa terkejutnya Andung saat melihat ibu kandungnya. Andung tidak mau mengakui itu ibu kandungnya. Betapa sedihnya hati ibu Andung mendengar perkataan Andung. Lalu ibu Andung pun berdoa untuk kekuatan. Seketika petir dan halilintar pun menyambar. Duar! Seketika petir dan halilintar pun membelah bumi. Andung pun sadar apa kesalahannya kepada ibunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Andung pun seketika berubah menjadi batu. Karena kemiripan batu itu seperti bangkai manusia, orang-orang sekitar menamai batu itu ialah Gunung Batu Bangkai. Batu bangkai ini bisa ditemukan di Kecamatan Loksadu, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jadi teman-teman, hikmahnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada mereka.
Mereka lah yang sudah merawat kita dari kecil sampai tumbuh dewasa. Dan walaupun gimana kondisi orang tua kita, mereka tetaplah orang tua kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum.